Halo Eden Lovers, kembali saya di sini Ellen Anastasia sebagai artistic event stylist kalian akan membantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Apa kabarnya kalian semua yang sedang merencanakan untuk pernikahan kalian? Sampai di mana perencanaan pernikahan kalian? Buat teman-teman semuanya, buat Eden Lovers semuanya yang merencanakan pernikahan baru dimulai dari budgeting. Nah, di sini ini saya akan membantu kalian untuk merencanakan bagaimana sih menghitung untuk budget biaya pernikahan itu ya. Karena budget itu kompleks. Apa yang harus diprioritaskan? Mana dahulu yang harus kita letakkan budget yang terbesar? Kemudian apa-apa saja yang dibutuhkan untuk pernikahan ya? Saya akan bantu kalian semua untuk menjawab setelah yang satu ini. Hai, butuh inspirasi untuk membuat weddingmu berkesan? Dapatkan dalam buku saya, My Storytelling Wedding Ideas, yang bisa kamu pesan di nulisbuku.com. Kalau membicarakan budget pernikahan, itu bisa tidak ada habisnya. Karena setiap pasangan mempunyai bentuk prioritas maupun kebutuhan yang berbeda-beda. Walaupun kelihatannya menikah itu butuhnya ya, pokoknya pasti yang penting untuk pengurusan surat-suratnya, kemudian untuk wedding organizer-nya, untuk membantu kalian menyusun semua acaranya dan kelancaran semuanya. Kemudian dekorasinya, makanannya, venue-nya, kelihatannya kebutuhannya hampir sama, tapi bisa berbeda-beda. Kenapa ya berbeda-beda? Ya karena kita semuanya adalah orang-orang yang unik, yang punya kebutuhan dan keinginan masing-masing. Nah, supaya mempermudah kalian semua untuk membayangkan mengenai bagaimana sih menyusun budget untuk pernikahan, itu saya akan bantu kalian dengan nomor satu. Kita akan berpikir begini, yang kalian prioritaskan itu apa ya? Nah, coba dipikirkan prioritas antara kalian dengan calon kalian itu apa. Kemudian dalam satu pernikahan itu pasti melibatkan keluarga kan ya, terutama orang tua, keluarga besar juga bisa. Nah, apa saja kebutuhan-kebutuhan atau yang jadi kebiasaan di dalam keluarga kalian? Contohnya begini, prioritas ya. Misalnya, kalau misalnya di dalam keluarga kalian, kalau misalnya mengadakan acara pernikahan, yang paling ditunggu-tunggu itu adalah tempatnya di mana ya, makanannya kayak apa ya. Nah, berarti yang diutamakan itu adalah budget untuk F&B-nya, jadi food and beverage-nya. Jadi itu yang berarti kalian harus prioritaskan. Kebanyakan couple yang saya temui itu akan memprioritaskan memang di 7 hal yang paling besar, yaitu ini bisa berbeda-beda ya. Ada yang pertama adalah di F&B-nya, venue-nya, kemudian di dekorasinya, kemudian di makeup artisnya, kemudian di gaunnya atau kebayanya, rancangan yang sangat diimpikan, misalnya desain yang baru atau desain gaun yang bukan baru tapi yang betul-betul dituju, yang paling diinginkan oleh the bride. Kemudian ada lagi fotografinya. Fotografi itu berhubungan dengan prewed, kemudian berhubungan dengan foto di hari H, dokumentasinya. Dan ada juga videografinya. Pelengkap dari foto tidak akan lengkap tanpa ada videografi atau videographer yang keren. Begitu. Dan yang terakhir adalah pencahayaannya atau lighting. Lighting ini merangkap dengan efek-efek yang ditimbulkan dari lighting itu sendiri, karena lightingnya bukan sekedar lighting biasa tapi special lighting. Nah, jadi dari 7 hal ini biasanya umumnya itu adalah pilihan untuk prioritas. Nah, kalian prioritasnya yang mana? Kalian harus menentukan. Begitu. Yang kedua, menentukan budget. Menentukan budget itu kita pasti, kalau saya selalu mengajarkan ke klien-klien saya, kita harus padankan pada apa yang ada. Jadi kita harus melihat dana yang kita miliki. Masuk akal nggak ini untuk prioritasnya yang diimpikan, itu kita hadapkan kepada dana yang kita miliki. Jadi tidak bisa kalau kita kemudian
kita tidak ada budget, kita tidak tahu biayanya berapa yang kita miliki. Tidak bisa, kita harus memperhitungkan biaya-biaya. Misalnya ini ya, yang kita miliki sebagai pasangan selama ini telah menabung bersama-sama. Nah, dari tabungan itu kita sudah punya rencana, misalnya tabungannya sekian, kemudian ada dana sumbangan dari orang tua sekian, atau ada bantuan dari keluarga yang lain sekian, atau kemudian kalian misalnya punya dana darurat atau dana tabungan keinginan yang telah sekian lama ini ditabung-tabung. Atau misalnya ada juga, ini klien saya yang saya menabung tapi dalam bentuk rumah, properti. Nah, dari propertinya itu banyak untuk dijual, untuk kemudian menjadi dana untuk menikah. Nah, itu semua harus kalian gabungkan, tapi kalian harus spare 20% untuk biaya dadaan. Jadi jangan dihabiskan semuanya, karena sebetulnya di dalam mengurus satu pernikahan itu pasti akan ada biaya dadaan. Kalau misalnya contohnya begini ya, misalnya ada klien saya yang waktu dia menentukan fotografer yang dia idam-idamkan, itu budgetnya sudah sekian, tapi pada saat akan memilih album yang dicetak atau magazine ataupun kemasan paket cetaknya, itu ternyata ada yang lebih menarik. Aduh, jadi kepingin ya, kemudian nambah deh. Atau waktu menentukan venue, pertama sudah membayangkan jumlah tamu sekian, tapi kemudian menjelang mendekati semakin dekat ke hari H, biasanya baik dari mantennya sendiri, couple-nya, atau orang tua yang mengundang, itu kan pasti berkomunikasi dengan saudara, teman. Nah, kemudian ya baru keingat, yang ini kelupaan, belum dimasukkan di dalam undangan. Nah, begitu-begitu itu yang bisa juga mengakibatkan biayanya membengkak. Jadi dari global biayanya semua, saran saya kalian menyiapkan 20% spare untuk biaya tambahan. Siapa tahu ini kemudian gaunnya pengen di-upgrade atau kebayanya pengen ditambahin aksesori. Jadi kan nggak semuanya sampai serba gigit jari gitu. Oke? Nah, yang ketiga, apalagi ya? Nah, kalian harus mulai membuat list atau daftar vendor-vendor dan kebutuhan yang kalian butuhkan. Yang paling tepat sebetulnya dibantu bersama dengan wedding planner kalian, atau wedding organizer kalian, atau event stylist kalian, manapun yang kalian nyaman, atau bisa jadi oleh saudara kalian yang sudah menjalani pernikahannya lebih dulu. Itu juga menyenangkan loh. Ada banyak klien saya yang waktu mengurus pernikahannya, dia dibantu oleh saudaranya, ada yang sepupunya, ada yang kakaknya. Asal syaratnya satu, kalian memang punya pemikiran yang kurang lebih hampir sama. Jadi klik antara calon mempelai dengan yang menolong. Kalau tidak ada dasar pemikiran yang kira-kira hampir sama, nanti bisa tambah jadi kontras, kemudian antara sungkan atau tidak enak, jadi tidak lancar ngobrolnya, gitu ya. Jadi mulailah membuat daftar vendor-vendor yang kalian butuhkan. Nah, sekarang ini kebetulan kan zamannya sosial media. Jadi kalian mudah sekali untuk melihat vendor mana yang kalian suka, dan mudah sekali untuk mendapatkan daftar harganya. Tapi jangan lupa bahwa apa yang ada tertera di sosial media, foto, itu belum tentu mewakili sesungguhnya. Jadi kalian perlu interview lebih lanjut dengan vendor-vendor yang kalian pilih. Itu adalah kelanjutan dari poin yang berikutnya. Jadi tadi sudah berapa ya? Sudah satu, prioritas. Yang kedua, dana yang kalian miliki. Kemudian yang ketiga, buat daftar. Nah, yang keempat ini waktunya survei. Jadi ini paling menyenangkan. Tapi ingat ya, kalau survei itu sebaiknya dibatasi, jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena kalau kalian melihat, sekarang bayangkan ya, kalian melihat gambar 2 atau 3 gambar ya, kemudian disuruh menentukan mana yang paling bagus menurut kalian. Itu kan tidak terlalu susah ya. Tapi kalau kalian disuruh melihat 10 gambar yang rata-rata hampir sama bagusnya, atau bedanya tipis-tipis gitu,
Kan jadi bingung ya. Makanya saya selalu menyarankan ke klien-klien saya untuk sebaiknya melihat survei itu dibatasi saja antara 2 atau 3 terbaik yang sudah kalian kira-kira pilih dan kalian tuju. Nah, cara interviewnya bagaimana? Ada beberapa cara. Satu, bisa kalian lihat melalui sosial media. Sudah sangat umum. Kalian bisa lihat portfolionya, bisa lihat kontaknya, bahkan bisa bertanya, chatting, telepon, email, WhatsApp, apapun, pokoknya bisa. Tapi kalian juga harus melakukan yang kedua. Selain melihat lewat sosial media, kalian juga harus melihat dari pengalaman teman terdekat ataupun keluarga terdekat yang seperti yang saya tadi bilang, yang punya kira-kira pemikiran yang sama seperti kalian, selera yang sama seperti kalian. Seleranya gimana ya caranya melihat? Gampang. Kalau misalnya teman baik nih ya, kalau pergi bersama-sama kan kira-kira sudah tahu ya. Oh, kalau belanja ini stylenya seperti ini. Nah, kebetulan yang style yang dia pilih itu saya juga selalu kurang lebih hampir sama atau suka juga, atau saudara kalian misalnya. Dengan begitu akan mempermudah kalian semuanya. Cara yang ketiga dari cara untuk interview itu adalah paling bagus dengan bertemu langsung, bertatap muka. Dan lebih baik kalau bertatap mukanya itu saat mereka mempunyai event. Dimanapun eventnya sebetulnya itu lebih baik. Tidak harus di tempat yang sama dengan yang akan kalian tuju, tapi dimanapun. Karena pada dasarnya kita bisa melihat cara mereka bekerja, kerapiannya, kemudian kesigapannya, kemudian kepeduliannya. Ada banyak hal yang bisa kalian lihat pada saat kalian melihat di lapangan langsung. Akan lebih baik. Kalau tidak bisa melihat di lapangan langsung, bagaimana ya? Nah, kembali lagi ke sosial media, karena sekarang ada banyak live pada saat mengerjakan event mereka masing-masing. Oke? Nah, itu dia cara-cara untuk merumuskan budget. Nah, kemudian dari situ kalian baru bisa menentukan prosentasenya. Setelah kalian menginterview dan kemudian mempunyai pilihan-pilihan, dan kalian pasti sudah mendapatkan daftar harga masing-masing kan? Nah, sekarang kalian masukkan ke dalam plot-plot yang kalian rencanakan. Biasanya di dalam satu event wedding itu akan membutuhkan selain 7 vendor yang saya sebutkan tadi, pasti ada vendor penyerta kan? Vendor penyerta itu vendor entertainment yang ada di acara, yaitu MC-nya, kemudian wedding band-nya, termasuk dengan sound system-nya, kemudian special effect-nya untuk membuat acara jadi lebih bagus. Kemudian juga ada, nah ini dia, yang kecil kadang-kadang dilupakan waktu bikin budgeting, tapi sebetulnya penting saat kita melihat barangnya, yaitu undangan dan souvenir. Nah, pikirkan bahwa undangan dan souvenir ini adalah bagian yang penting, tapi memang tidak bisa menyedot budget terlalu besar, tapi dia tetap bagian yang penting. Nah, jadi kalian harus meletakkan itu semua di dalam plotting-plotting yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan di dalam daftar kalian. Begitu. Nah, kemudian resepnya yang terakhir, bagaimana ya cara menentukan budget? Kalau sudah ditentukan semua, diletakkan semua di dalam daftar, kemudian oh no, ternyata budgetnya bengkak gak karu-karuan. Nah, berarti di sini ada idealisme yang perlu ditekan. Mayoritas klien-klien itu memang seperti itu. Saya sendiri pun dulu waktu mau menikah juga begitu. Punya idealisme begini, idealisme begitu, sudah bikin semua tahapannya sampai di peletakannya, waduh, budgetnya jadi besar. Nah, jadi pilihlah yang terakhir ini, kita kembali ke prioritas. Tapi kali ini dibatasi ya, prioritasnya dibatasi pada 3, itu maksimal, 3 paling banyak. Kalau bisa 2. Jadi apa dari daftar yang sudah kalian buat itu, apa sih yang kalian paling anggap penting? Ini harus terjadi. Apakah itu gaunnya, ataukah itu foto, atau itu dekor, atau itu venue, atau bahkan itu satu hal yang tidak diduga-duga. Ada klien saya yang pernah, ini paling penting aku harus bisa mengundang penyanyi ini.
Nah, itu kan impian ya. Jadi bebas terserah. Tapi kalian, saran saya kalian tekan di 2 atau 3 prioritas yang paling penting menurut kalian. Dan sudah sampai di situ, kemudian yang lainnya harus pasang rem yang kuat. Begitu. Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih detail, boleh hubungi saya, boleh kontak saya, nanti saya akan bantu. Jadi, jangan khawatir ya, menentukan budget untuk pernikahan tidak sesulit itu. Asalkan kita mau konsisten dan komitmen. Oke? Oke, Eden Lovers, semoga bisa membantu kalian dalam merumuskan budget untuk pernikahan kalian ya. Sampai ketemu di tips yang berikutnya dari saya, Elena Natasha. See you on the next event, next design, next concept with Eden Design. Saya Ellen di sini. Pamit dulu. Bye bye.